Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rekan kami di kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Hazarin, tadi Nabila Jatuh Rizky, Muhammad Isra, dan Muhammad Hafiz. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Nah, di sini untuk menganalisis aplikasi Samsat, kami menggunakan dua metode utama. Yang pertama adalah 5 second test. Dengan metode ini, desain hanya ditampilkan 5 detik. Lalu pengguna ditanya apa yang mereka ingat. Dari sini bisa terlihat apakah informasi sudah jelas dan fokus. Metode kedua adalah heuristic evolution menurut Dorfman. Prinsip ini untuk mengevaluasi setiap tampilan aplikasi Samsat. Pada persona pertama yaitu Wahyu Sirto, seorang IT support berusia 30 tahun. Tugasnya menjaga stabilitas, sistem mengendalikan data, dan mendukung pelayanan agar lebih efisien dengan teknologi. Namun, ia juga menghadapi tantangan seperti gangguan jaringan, ancaman kebocoran data, dan keterbatasan teknologi. Persona ini penting karena kalau sistem bermasalah, otomatis layanan masyarakat ikut terganggu. Persona kedua adalah Andi, seorang petugas keamanan. Sebagai petugas keamanan, tugas utama Andi adalah menjaga ketertiban dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Namun, petugas keamanan sering menghadapi masalah seperti fasilitas penunjang yang terbatas yang menyebabkan antrian menumpuk. Karena adanya masalah tersebut, Andi berusaha mencapai goals-nya, yaitu menciptakan suasana yang aman, tertib, dan memastikan pelayanan berjalan dengan lancar. Petugas keamanan membutuhkan aplikasi Samsat yang praktis, jelas, dan transparan agar proses pelayanan lebih cepat. Relevansinya yaitu tanpa adanya peran petugas keamanan, pelayanan Samsat berisiko tidak tertib. Next. Selanjutnya ada polisi yang bernama Taufik Hidayat yang berumur 38 tahun. Dia bekerja untuk memproses berkas permohonan STNK dan BPKB secepat mungkin, lalu memastikan 100% data yang diinput ke dalam sistem yaitu valid. Lalu dia bertujuan dia menginginkan setiap warga yang dilayaninya merasa puas. Lalu dia juga mengecek cek fisik kendaraan. Lalu dia juga memiliki tantangan. Yang pertama adanya seringnya frustasi ketika warga datang dengan berkas persyaratan yang kurang lengkap, seperti KTP yang tidak sesuai nama, BPKB tertinggal, dan lain-lain. Lalu sistem yang lambat ataupun offline. Dan juga ada ekspektasi warga yang tidak realistis dan tidak sinkron, dan data yang tidak sinkron. Next. Selanjutnya ada persona dari Bu Rina. Dia merupakan seorang ibu rumah tangga berusia 38 tahun yang juga seorang karyawan swasta. Sebagai ibu, beliau seringkali harus membawa anak saat mengurus berbagai keperluan, termasuk pembayaran pajak kendaraan di Samsat. Nah, beliau ini ingin semua urusannya itu selesai dengan cepat dan praktis, terutama saat membawa anak. Itu tidak boleh terbuang sia-sia. Namun, ada beberapa hal penting yang sering membuat Ibu Rina frustasi seperti antrian yang panjang, informasi yang membingungkan, dan kurangnya fasilitas yang ramah keluarga di lokasi publik. Sehingga kita dapat melihat bahwa kebutuhan utama Ibu Rina ini adalah sebuah aplikasi yang sistemnya itu efisien dan mudah dipahami. Beliau juga membutuhkan aplikasi yang dapat membantunya mendapat informasi dan menyelesaikan transaksi dengan cepat, tanpa harus mengalami hambatan atau kebingungan. Next. Di halaman pertama, masalah ada pada prinsip visible execution dan evaluation. Aplikasi ini tidak menampilkan indikator loading, sehingga pengguna bingung apakah macet atau sedang memuat. Solusinya, tambahkan indikator loading. Dari sisi ini juga akan mengurangi laporan error palsu. Nah, pada halaman berikutnya, prinsip Simply Text Structure. Fitur utama bisa diakses tanpa login, yang cukup berisiko. Solusinya, pastikan fitur hanya muncul setelah login. Nah, pada halaman ini masalahnya pada standardizer. Tautan daftar di sini dan lupa kata sandi terlalu berdekatan, rawan salah klik. Solusinya beri jarak yang jelas. Hal kecil ini mencegah keluhan dari user. Di halaman pendaftaran, prinsip Simply Text Structure kembali bermasalah. Formulir terlalu panjang dan membingungkan. Lebih baik dipecah jadi beberapa langkah dengan indikator progres. Dengan begitu, data lebih terjamin masuk.
Nah, selanjutnya prinsip design for error. Tulisan balik ke beranda kurang formal dan tidak konsisten. Sebaiknya diganti menjadi kembali ke beranda. Konsistensi bahasa membantu aplikasi terlihat profesional. Di sini prinsipnya user knowledge, halaman lengkap. Tapi tampilannya terlalu polos. Menambahkan logo di kanan atas bisa membuat halaman lebih menarik dan meyakinkan pengguna. Nah, pada halaman ini, prinsip use real word and knowledge, istilah liveness, digunakan, tapi istilah ini asing bagi masyarakat umum. Lebih baik diganti dengan panduan verifikasi wajah. Dengan istilah yang familiar, pengguna lebih baik dimengerti. Pada halaman 8, di sini bermasalah pada prinsip visible, execution, dan juga evaluation. Pesan yang muncul adalah, silakan lengkapi data Anda, namun terdengar kaku dan kurang memberi motivasi. Solusinya yaitu dengan mengubah pesan menjadi lebih informatif sekaligus memberikan kepastian. Misalnya, profil Anda berhasil diverifikasi. Dengan begitu, pengguna merasa lebih yakin bahwa tindakannya berhasil. Next. Pada halaman 9, masalah pada prinsip design for error. Saat munculnya pop-up, sistem hanya menyediakan tombol OK yang pasif. Hal ini membuat pengguna kebingungan karena harus mencari solusi sendiri untuk melanjutkan proses. Solusinya yaitu dengan mengganti tombol pasif dengan opsi yang lebih proaktif, yaitu buka aplikasi email. Dengan begitu, pengguna bisa langsung mengambil tindakan yang relevan. Next. Pada halaman ini, masalahnya terdapat pada visibility of system status dan juga help and documentation, yang dimana sistem hanya menampilkan countdown tanpa menjelaskan tujuan OTP dan tidak menyediakan opsi jika pengguna tidak menerima kode. Solusinya yaitu dengan menambahkan teks yang lebih jelas, misalnya kode OTP telah dikirim ke +62 sekian. Sertakan juga opsi bantuan seperti tidak menerima kode, periksa nomor Anda, atau hubungi pusat bantuan. Next. Selanjutnya bermasalah pada prinsip design for error, yang dimana tautan dengan teks klik di sini kurang jelas dan berpotensi membingungkan pengguna karena tidak memberi informasi tindakan apa yang akan dilakukan setelah tautan diklik. Solusinya yaitu dengan menggunakan teks tautan yang lebih spesifik, misalnya hubungi bantuan lupa nomor. Dengan mengubah hal tersebut, pengguna langsung memahami tujuan dari tautan tersebut. Next. Pada halaman 12, di sini bermasalah pada visible, execution, dan juga evaluation, di mana sistem hanya menampilkan permintaan OTP tetapi tidak menjelaskan kemana kode tersebut dikirim. Solusinya yaitu dengan menambahkan konfirmasi tujuan pengiriman, misalnya kode OTP dikirim ke email Anda. Dengan informasi ini, pengguna lebih yakin dan dapat segera memeriksa saluran yang tepat tanpa kebingungan. Next. Pada halaman 13, di sini bermasalah pada prinsip visible, execution, dan juga evaluation, yang dimana pesan verifikasi OTP yang muncul membingungkan karena terkesan masih ada verifikasi tambahan, tetapi tidak ada alur yang jelas untuk dilanjutkan. Solusinya yaitu dengan menggabungkan konfirmasi dan instruksi dalam satu pesan yang jelas. Misalnya, verifikasi OTP berhasil, akun Anda sudah terdaftar, silahkan cek email untuk mengaktifkan akun. Next. Dan pada halaman 14 di sini bermasalah dengan prinsip simplify text structure, yang dimana tampilan halaman terlalu padat dengan banyaknya seksi konten yang bersaing dan minimnya spasi, sehingga informasi sulit dibaca dan pengguna kesulitan menemukan fokus utama. Solusinya yaitu dengan mengelompokkan fitur-fitur serupa agar lebih terstruktur. Tambahkan juga white space antar seksi untuk meningkatkan keterbacaan. Next. Ada pada halaman 15. Di sini kami memakai prinsipnya yaitu simplify text structure, yang dimana di sini permasalahannya yaitu kontak informasinya terlalu besar. Jadi solusinya tuh perkecillah ukuran kotaknya karena mirip notifikasi di aplikasi Facebook. Next. Selanjutnya pada halaman 16, di sini kami memakai prinsip visible, execution, dan evaluation. Di sini permasalahannya yaitu halamannya kosong, tidak memberi feedback. Jadi membuat pengguna tuh bingung apakah ada data atau terjadi error. Jadi solusinya tuh tambahkan pesan penjelas. Misalnya belum ada notifikasi transaksi agar pengguna tahu halaman berfungsi normal meski tanpa data. Next. Selanjutnya pada halaman 17, 18, dan 19, di sini kami memakai prinsip use real word dan user knowledge. Karena di sini permasalahannya yaitu tidak ada penjelasan mengenai apa itu ETB
PKP, apa itu e-pengesahan STNK, dan EKD. Solusinya tuh beri sedikit penjelasan mengenai apa itu ETB, PKP, e-pengesahan STNK, dan EKD. Next. Selanjutnya pada halaman ke-20, di sini kami memakai prinsip design for error. Karena permasalahannya tuh pop-up-nya hanya memberi tombol OK tanpa arahan, sehingga pengguna harus mencari sendiri cara mendaftar kendaraannya. Jadi solusinya ganti tombol dengan aksi langsung, misalnya tambahkan kendaraan atau daftarkan sekarang kendaraannya, agar pengguna bisa segera menyelesaikan masalah. Next. Selanjutnya pada halaman 21, kami menggunakan prinsip design for error. Di sini permasalahannya penghapusan angka pada input 5 digit. Nomor angka hanya bisa dari akhir, tidak bisa dari tengah ataupun awal. Jadi solusinya tuh izinkan penghapusan dari bagian manapun agar pengguna tidak perlu menghapus semua data saat salah di awal. Next. Selanjutnya, kami menggunakan simplify text structure. Di sini permasalahannya formulirnya terlalu panjang dan padat sehingga membebani pengguna. Solusinya, ubah jadi proses multilangkah. Misalnya data diri, lalu ke unggah dokumen, dan lalu ke data kendaraan agar lebih ringkas dan lebih fokus. Selanjutnya pada halaman 24, di sini kita menggunakan prinsip visible execution dan evaluation. Yang dimana di sini ada dua permasalahan, yaitu pada kartu informasi dapat 3 logo di bagian atas yang tidak memiliki label atau penjelasan. Yang kedua, ada area kosong yang besar dan gelap di sisi kanan kartu. Nah, pada prinsip ini, sebuah sistem harus memberikan umpan balik yang jelas kepada pengguna. Solusinya, kami akan untuk menggantikan logo tersebut dengan satu ikon yang lebih relevan dan interaktif jika diperlukan. Next. Selanjutnya, pada halaman 25, prinsipnya itu adalah design for error, yang dimana permasalahannya ini yaitu pada CAPTCHA yang berupa soal matematika, yang dimana ini tidak ramah bagi pengguna dengan disabilitas penglihatan dan tidak ada opsi alternatif seperti CAPTCHA suara. Solusinya adalah menyediakan CAPTCHA yang lebih universal dan mudah diakses, seperti CAPTCHA audio atau yang paling umum yaitu I'm not a robot yang lebih universal. Kemudian pada tampilan 26, yaitu prinsip yang dilanggar yaitu adalah standardize. Permasalahannya itu aplikasi ini hanya mengizinkan pengguna untuk membuka satu pilihan bank saja. Contohnya kita bisa membuka bank BSI atau BCA atau Mandiri, dan saat pengguna mengklik bank lain, pilihan sebelumnya itu akan tertutup otomatis. Jadi menyulitkan pengguna untuk membandingkan opsi atau mencari detail dari beberapa bank sekaligus. Solusinya itu izinkan pengguna untuk membuka beberapa pilihan bank secara bersamaan agar mereka lebih leluasa untuk membandingkan. Selain itu, urutkan daftar bank secara alfabetis. Pada tampilan ke-27, kita di sini menggunakan prinsip yaitu use real word dan user knowledge. Yang dimana permasalahannya itu judul peraturannya itu terlalu formal dengan bahasa hukum, jadi sulit dipahami untuk pengguna awam, dan tombol unduh itu kurang ramah untuk bagi user. Jadi solusinya itu kita menambahkan deskripsi singkat dengan bahasa sederhana di bawah judul seperti unduh dokumen atau lihat dokumen. Next. Untuk halaman 28, di sini prinsipnya sama, yaitu use real word dan user knowledge. Di sini permasalahannya itu pada fase jarak dari lokasi Anda sekarang itu berulang di tiap item dan alamat ditampilkan. Itu dalam satu baris panjang, jadi sehingga sulit untuk dibaca. Solusinya, fase jarak dari lokasi Anda sekarang itu disingkatkan menjadi jarak atau langsung tampilkan angkanya saja, misalnya 2,74 km. Yang format halamannya itu lebih rapi sehingga
user mudah untuk memahaminya. Next. Kemudian kita di sini menggunakan prinsip simplified test structure, yang dimana permasalahannya itu pada daftar frekuensi X questionnya itu terlalu padat dan panjang, sehingga dia tidak mengikuti format drop down. Jadi pengguna itu harus men-scroll untuk mencari jawabannya. Solusinya itu kita menggunakan format drop down agar halamannya itu lebih ringkas dan mudah dinavigasi. Next. 30, 31, dan 32, prinsip user reward and user knowledge, aspek yang dipermasalahkan adalah layar kosong. Tanpa dia akan menimbulkan kebingungan apakah datanya memang kosong atau terjadi error. Nah, solusinya itu adalah tambahkan pesan ramah dan jelas. Misalnya dengan icon dan teks. Hore, tidak ada transaksi yang kadaluarsa untuk memberi kepastian dan membuat tampilan lebih hidup. Pada halaman 33, prinsip yang dilanggar adalah visible execution dan evaluation. Nah, aspek yang dipermasalahkan adalah drop down pilih RAKB, kosong tanpa penjelasan, membuat pengguna bingung. Solusinya, tambahkan pesan informatif. Misalnya, tidak ada NRKB yang terdaftar. Silahkan daftarkan kendaraan Anda terlebih dahulu agar pengguna mendapat arahan yang jelas. Selanjutnya pada halaman 34 yaitu halaman ini melanggar prinsip design for error. Permasalahannya adalah pesan error hanya memberi info kegagalan itu tanpa arahan, dan tombol tutup tidak membantu sehingga membuat pengguna bingung harus membuat apa. Solusinya yaitu buat pesan lebih proaktif. Misalnya pendaftaran STNK belum dapat diproses, silahkan kembali pada tanggal segini dan ganti tombol tutup dengan kembali ke beranda atau lihat tanggal jatuh tempo agar pengguna tahu langkah berikutnya. Pada halaman 35 tidak ada masalah yang signifikan ditemukan. Tampilan sudah konsisten dan juga pesan jelas serta interaksi sesuai dengan konteks penggunaan. Next. Pada halaman 36 juga sama, tidak adanya masalah yang signifikan ditemukan. Tampilan sudah konsisten, pesan jelas, serta interaksi sesuai konteks penggunaan. Next. Tampilan 37 juga sama, tidak adanya masalah yang signifikan yang ditemukan. Tampilan sudah konsisten, pesan jelas, dan interaksi sesuai konteks penggunaan. Next. Pada halaman ini juga sama seperti halaman sebelumnya, tidak adanya masalah yang signifikan ditemukan, tampilan sudah konsisten, serta pesan jelas dan interaksi sesuai konteks penggunaan. Next. Oke, pada halaman ini sama seperti halaman-halaman sebelumnya, tidak terdapat aspek yang dilanggar, jadi untuk halaman ini sudah konsisten dan cukup baik. Next. Untuk halaman ini sama seperti sebelum-sebelumnya, tidak ada prinsip yang dilanggar, sudah konsisten, serta bisa dipakai untuk dan juga desain ini sudah efektif dalam membantu pengguna dan memberi kontrol penuh atas tindakan mereka. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.